Anda kembali di CNBC Indonesia dalam webinar nasional hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertajuk Jurus Kemenko Perekonomian Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kami telah membuka sesi tanya jawab dengan para pemirsa CNBC Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam diskusi ini dan kita lanjutkan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan netizen yang menyaksikan webinar ini. Langsung saja kita lihat pertanyaannya dari Dalton_Taruna, bagaimana asing melihat prospek investasi di pasar keuangan Indonesia? Ini pertanyaan untuk Pak Henry Wibowo. Ya, silahkan Pak Henry. Terima kasih Mbak Aileen. Jadi 2 bulan terakhir ya, sejak bulan Oktober, itu sentimen investasi di pasar keuangan Indonesia jauh lebih baik. Sudah recovery-nya itu sangat pesat. Kalau kita melihat di pasar modal equity aja, di IHSG, itu sudah rebound lebih dari 25%. Bahkan hari ini untuk pertama kalinya nih, menyentuh level 6.000 kembali. Biasa 6.000 ini psikologi level yang sangat positif. Kenapa? Karena tandanya ini sudah hampir balik ke bull market. Kenapa? Karena biasanya tuh kalau seandainya market sudah rebound lebih dari 20%, itu secara teknis tuh udah back to bull market. And likewise ya, kalau marketnya turun lebih dari 20%, biasanya entering a bear market. Jadi ini adalah sentimen yang sangat positif. Kenapa? Karena yang tadi sudah dibahas juga, satu, vaksin development itu menjadi kunci utama untuk market driver. Kedua, ini dana investasi ini mulai balik kembali ke emerging market. Kenapa? Karena ada big rotation to value. Banyak sekali, jadi kalau kita melihat di negara-negara yang developed market, mungkin 3-4 bulan lalu tuh sudah balik ke pre-COVID level. Tapi di emerging market, terutama di Asia Tenggara seperti Indonesia, itu ada sedikit lagging. Salah satu data indikator di pasar keuangan yang kita monitor adalah foreign ownership trend di obligasi dan juga di pasar saham. Itu sangat rendah sekarang. Jadi foreign ownership di pasar obligasi itu sekarang mungkin hanya di level berapa, terakhir sempat 27%, mungkin sekarang 30%, versus historically mungkin sempat hampir 50%. Foreign ownership di equity juga sama, yang biasanya di 60%, sekarang hanya di level di bawah 50%. Tandanya apa? Investasi asing ini yang di pasar modal masih banyak yang belum balik. Jadi kalau kita bicara dengan investor asing, masih banyak sekali yang underweight Indonesia. Underweight itu tandanya mereka belum punya sama sekali. Bukan cuma Indonesia, tapi Asia Tenggara. Dan sejak bulan Oktober, sejak bulan November, jadi sentimennya sudah berbalik arah. Oh, kita cari investasi yang masih menarik dengan growth prospect yang bagus, valuasinya nggak terlalu mahal, apalagi ada cerita reform seperti di Indonesia. Jadi makanya ini dana investasi ini cukup baik ya. Kita lihat arus kembalinya ke emerging market, terutama Indonesia. Harapannya ini juga bisa terus menuju sampai 6.800 sampai akhir tahun 2021. Terima kasih. Berarti upside potensialnya masih besar nih ya kalau misalnya foreign ownership itu kembali lagi proporsinya seperti semula. Terima kasih Pak Henry untuk pandangan Anda dan sekarang saya ke Pak Susiwiono. Kita masih akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para netizen yang menyaksikan acara ini. Kita tampilkan di sini dari Riri Akadavi, pertanyaannya tanggapan terhadap yang sikap kontra sejumlah pihak terhadap Undang-Undang Ciptaker. Bisa kita lihat di layar pertanyaannya ya. Pak Susi, meskipun tadi tujuannya baik untuk meningkatkan iklim bisnis dan juga investasi di Indonesia, tapi nyatanya memang masih banyak pro dan kontra Pak terkait dengan Undang-Undang Ciptaker. Seperti apa Anda menanggapinya Pak Susi? Ya, terima kasih Mbak Alin. Tadi teman-teman para pemirsa CNBC yang kami hormati, saya kira ini terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Kalau kita lihat substansi Undang-Undang Cipta Kerja kemarin di dalam proses pembahasan maupun komunikasi publiknya, memang respon masyarakat sangat dinamis sekali dan bervariasi, mulai yang ekstrim menolak dan banyak sekali juga pihak-pihak yang mendukung yang sejak awal memang secara substansi ini memang akan sangat membuka wacana perdebatan di publik seperti ini. Nah, karena itulah pada saat kita kemarin sama-sama undang-undangnya sudah disahkan, pada saat kita akan membangun, menyiapkan, menyusun, dan menyelesaikan peraturan pelaksanaan tadi, kita benar-benar sejak awal sudah mendesain satu bentuk
partisipasi publik supaya terlibat betul dari awal. Ini selain untuk menghindari hal yang kemarin, karena kemarin itu kan waktunya singkat, materinya sangat besar sekali, kita libatkan pembahasan seperti apapun juga nggak akan bisa selengkap dan sedalam untuk yang hal-hal yang normal. Karena itu dengan berbagai dinamika yang kemarin, kami mengevaluasi, kami selaku penanggung jawab Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan pelaksanaannya. Nah sekarang justru kesempatan utamanya itu di level peraturan pelaksanaan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Bapak sekalian di level undang-undang lebih banyak mengatur norma umum. Pelaksanaannya semuanya diserahkan, dimandatkan ke level PP dan Perpres. Sehingga justru nanti yang akan mewarnai kegiatan aktivitas sosial ekonomi kita ke depan adalah yang ada di level PP Perpres. Karena itu sejak awal sudah disahkan, saya ingat betul tanggal 2 November itu disahkan, mulai ke publik, tanggal 7 November kami sudah buka portal Undang-Undang Cipta Kerja. Kami upload semua RPP, RPRPS yang ada di sana. Sehingga kalau keterlibatan masyarakat, engagement-nya, kemudian nanti ada rasa ownership di sana dari seluruh komponen masyarakat, saya sangat berharap untuk yang level peraturan pelaksanaan ini, dengan keterlibatan secara masif seluruh komponen masyarakat akan mengurangi yang kontra-kontra tadi. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan yang selama ini kontra seperti yang ditanyakan tadi? Mbak Alin dan teman-teman sebenarnya memang kami sudah berupaya cukup keras dalam membuka ruang komunikasi publik maupun konsultasi terkait substansinya. Namun sekali lagi, undang-undang yang begitu besar, yang karena kita mengejar momentum akan kita selesaikan dalam waktu segera, sehingga di dalam pembahasan memang betul-betul tidak ideal, lengkap betul dan dalam betul melibatkan semuanya. Ada berbagai percepatan proses yang sebenarnya tidak mengurangi ruang partisipasi semuanya, namun ada yang merasa tidak terlalu diajak dalam diskusi dan sebagainya. Nah, menyiasati kontra itu sebenarnya pemerintah di level PP ini sudah menyiapkan 4 kanal. Mulai ada portal Undang-Undang Cipta Kerja di sana, kemudian ada tim serap aspirasi yang isinya para tokoh nasional dan ahli-ahli profesional di bidang masing-masing sektor yang ada. Kemudian ada posko Cipta Kerja juga yang secara fisik nanti teman-teman bisa melihat selain yang virtual melalui online portal Cipta Kerja tadi, dan juga kegiatan serap aspirasi. 2 minggu ini kami ke 15 kota dan 4 event untuk mengumpulkan semua perwakilan RI di luar negeri, para dubes kita, dan juga para kedubes asing yang di Jakarta, serta lembaga-lembaga internasional. Artinya kami ingin menjaring betul keterlibatan aktif dan aspirasi dari semua komponen masyarakat tadi. Bagaimanapun, apa yang akan kita hasilkan dalam 3 bulan ini akan menjadi pedoman kita sama-sama untuk melakukan semua aktivitas bisnis, ekonomi, sosial kita ke depan. Jadi kita membuka ruang, dan saya melihat sampai dengan 1,5 bulan ini, partisipasi publik luar biasa, terutama pada saat kita ke daerah, dari akademisi, dari asosiasi usaha. Banyak sekali asosiasi usaha yang menyiapkan tim khusus untuk mendampingi kami di dalam membahas masing-masing sektor yang ada di peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena mereka sadar bahwa apapun yang akan kita putuskan di tingkat PP Perpres ini akan menjadi pedoman kita ke depan. Yang seperti disampaikan Pak Iwan tadi, ini jangka menengah panjang, kita desain regulasinya sama-sama. Karena itu kami yakin di level peraturan pelaksanaan, apa yang kemarin dinamika di dalam pembahasan di tingkat undang-undang, terutama untuk komunikasi publiknya, partisipasi, dan bagaimana masukan dari publik, saya kira ruangnya sudah sangat luas sekali. Saya yakin ini semuanya nanti akan bisa mewakili kepentingan semuanya. Demikian Mbak Alim. Oke Pak Susi, sekarang saya ingin minta tanggapannya juga dari Pak Iwan. Ini kita tahu Sritek salah satu industri yang mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja, 50.000 lebih tadi menurut Pak Iwan ya. Kita tahu keberatan atau kontra terhadap Undang-Undang Ciptaker ini banyak datang dari teman-teman buruh ya. Seperti apa Anda membangun komunikasi nih Pak Iwan terkait dengan isu Undang-Undang Ciptaker ini dengan para pekerja Anda? Jadi untuk undang-undang ini awalnya memang ada ya pro dan kontra di situ. Tetapi kita harus melihat jangka panjang daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana niat baiknya. Jadi
Jadi niat baik daripada pemerintah, juga niat baik daripada pengusaha, dan niat baiknya pada semua pekerja. Jadi ini adalah the game changer di Indonesia. Dan ini waktu itu kita mempunyai undang-undang itu terlalu baik, sehingga tidak bisa dipakai sampean. Ya kan, misalnya ngomong aja pesangon, itu nggak bisa dipakai. Terlalu baik, sampai-sampai nggak bisa dipakai. Nah ini yang hal-hal yang istilahnya yang dimana kalau kita membuat suatu undang-undang itu yang bisa dipakai dan bisa dilaksanakan, itu yang harapan kita. Jadi jangan sampai undang-undang itu jadi hal yang cuma ditulis, tetapi akhirnya dilanggar juga. Nah ini yang saya rasa memang perlu adanya revisi ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan memang kita pada waktu itu kita juga bicarakan kepada seluruh elemen, kita juga sosialisasikan dengan baik, sehingga di Jawa Tengah ini semuanya adalah di dalam situasi kondusif pada waktu itu. Dan semuanya bisa menerima apa yang dikatakan oleh dan apa yang dibuat oleh pemerintah. Gitu, Alin. Oke Pak Iwan, ini kita akan jawab pertanyaan dari netizen yang masuk melalui akun sosial media CNBC Indonesia. Kita akan lihat di layar pertanyaannya. Dari Brian Dandy, bagaimana kiat Bapak bertarung dengan tekstil Vietnam dan China untuk bisa masuk ke pasar Amerika Serikat? Wah, ini isu perdagangan global ya yang makin ramai. Seperti apa nih Pak Iwan melihatnya dengan adanya juga pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat? Jadi kalau untuk persaingan, kita ini dari dulu sudah bersaing, ya. Indonesia ini sudah bersaing di tingkatan ASEAN dan tingkatan Asia Tenggara. Juga kita bersaing di tingkat Asia, yaitu ke China juga. Yang diinginkan saat ini kita sebenarnya par, ya. Par dalam arti cost di sana sudah juga mahal, cost di sini pun juga sudah mahal. Istilahnya kita itu bisa bersaing lah di situ. Ya, yang kita inginkan adalah bagaimana kita ini menambah produksi di dalam negeri ini lebih variasi lagi di situ, sehingga cost logistik itu bisa murah nantinya di Indonesia. Selama kita menambah produsen di Indonesia, berarti cost logistik kita bisa murah nantinya, sehingga para pembeli dari Amerika pun bisa membeli di sini di Indonesia semua ada, gitu. Sehingga ini adalah suatu angan-angan kita bersama. Bagaimana saya di bidang tekstil, jadi bagaimana kita bisa mempunyai suatu variasi kain tekstil yang banyak di Indonesia. Contohnya adalah misalnya kita ngomong aja kebaya itu masih banyak importnya, kenapa tidak dibuat di Indonesia? Nah ini misalnya itu. Dan yang berikutnya banyak kain-kain yang istilahnya yang banyak masih diimport juga, dan ini yang harus adalah peluang Indonesia untuk mempunyai suatu investasi di dalam negeri untuk tujuan ekspor nantinya, dan tidak kalah kemungkinan juga domestic market di Indonesia ini cukup luar biasa, cukup besar, yang itu kita juga bisa mengupgrade semuanya ini. Begitu, Alin. Oke, menarik sekali Pak. Tadi jawaban dan respons atas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa CNBC Indonesia dan diskusi mengenai jurus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam meningkatkan bisnis dan investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.